Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video lanjutan dari video sebelumnya. Pada pertemuan video sebelumnya terkait dengan gerak lurus telah saya jelaskan ada beberapa poin. Di sana Anda sudah dikenalkan dengan istilah yang namanya pembahasan gerak lurus. Ini telah kita bahas. Yang pertama itu tentang GLB, yang sebelumnya kita bahas apa itu percepatan, kecepatan, kemudian jarak, perpindahan dan yang lainnya. Kemudian setelah itu macam-macamnya, yaitu gerak lurus, ada gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang khusus untuk gerakan horizontal atau mendatar horizontal, ini kemarin juga sudah, dan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang vertikal, gerakan vertikal, yang mana ini nanti akan dikenal dengan istilah yang namanya GJB, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, jadi pembahasan kita itu fokusnya nanti di bagian akhir adalah dua ini ya, jadi gerak vertikal, GLBB vertikal. Nah, akan tetapi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari gerak lurus beraturan dari GLBB ini ada istilah atau yang sering dibahas, yaitu terkait dengan grafik ya, terkait dengan grafik hubungan masing-masing besaran. Nah, ini juga akan kita bahas dulu. Jadi sebelum ini kita memulai dengan grafik-grafik ini dulu. Ya, berbagai macam grafik yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan memahami grafik pada gerak lurus. Grafik pada gerak lurus. Oke. Yang pertama, ya kita bahas yang gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada dua grafiknya. Yang satu ini grafik hubungan antara V dengan T, kecepatan dengan waktunya. Maka apa yang bisa kita baca dari grafik ini? Jadi misalkan ini V, di sini T, V-nya yang vertikal, T-nya yang mendatar. Maka ketika ada grafik, misalkan grafiknya itu misalkan ini karena GLB, maka kecepatannya mendatar. Nah, luas arsiran antara grafik V terhadap waktu dengan horizontalnya ini kita baca nanti, ini luas yang di arsir ini sama dengan jarak tempuhnya. Nah, ya, jadi kalau membaca, kalau diketahui luas seperti ini, maka jarak tempuhnya ini luas seperti biasa, panjang kali lebar. Kalau bentuknya segitiga, maka tinggal setengah alas kali tinggi. Ini yang pertama. Kemudian jika Anda disuguhkan grafik yang lain, jadi disuguhkan grafik lain, misalkan hubungan antara jarak dengan waktu, maka dibacanya bagaimana nanti, ini jarak tempuhnya dengan waktunya. Grafiknya misalkan nanti miring sini, grafiknya kan miring, kan linear ya, linear. Maka nanti akan dihubungkan dengan sudutnya, sudut kemiringannya, di gradiennya. Jadi kemiringannya ini, kemiringan atau nama lainnya adalah gradien, itu sama dengan kecepatannya. Jadi kalau kita detailkan seperti ini, maka di sini itu T, kemudian jarak sini adalah S, jadi ini S, ini T. Maka kita tahu bersama hubungan antara sudut, sisi seletak, sisi hadapan, miringnya nggak dibahas. Jadi tangan yang menghubungkan antara dua sini, hadapan per miring, S per T. Nah, ini adalah V, kecepatan. Jadi kecepatan. Nah, jadi gradiennya tangan itu adalah kecepatan untuk grafik hubungan S sama T pada GLB. Yaitu cara membacanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya itu pada GLBB? Bagaimana kalau kasusnya pada GLBB? Kalau pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Hubungan antara V dan T, ya, ini hubungan antara V dan T, maka tampilannya jangan sampai keliru. Jadi V dengan T, misalkan grafiknya itu nanti
bendanya itu dipercepat, ya, kemudian bendanya itu GLB, setelah itu direm, setelah itu mundur, tapi mundurnya dipercepat, kemudian maju lagi, jadi ini bolak-balik itu. Maka kalau ada grafik seperti ini, nah luasnya ini sama dengan kayak tadi, jadi luas-luasnya sama dengan tadi. Misalkan ini luas A, ini luas B, luas C, ya berarti sama dengan kayak tadi. Kalau luas itu sama dengan ini, ada dua perbedaan, yaitu jarak dengan perpindahan. Kalau yang ditanyakan itu nanti misalkan jarak, ya, dengan jarak, maka ini semuanya dijumlah, jadi luas A tambah B tambah C, itu kalau jarak. Tetapi kalau perpindahan, maka luas yang atas itu plus, tapi yang bawah itu min, atas plus lagi, jangan sampai keliru. Jadi cari luasnya, luas A, cari luasnya B, luasnya C, kemudian kalau nyari jarak jumlahkan semua, kalau perpindahan dikurangi kalau yang di bagian bawah. Nah ini untuk hubungan V dan T. Sekarang untuk GLBB, jadi untuk GLBB setelah tadi hubungan V dan T, maka kita lihat lagi untuk hubungan antara V dan T pada kasus tertentu. Ya, ini masih tetap V dan T, bukan S ya. Sekarang kita nggak nyari S. Ini hubungan dan T, kita kasusnya berbeda. Jadi dari mana ini? Di V, ini T. Maka ketika ada grafik, jadi ada grafik sini misalnya seperti ini grafiknya. Nah, kalau pada ini nanti ada sudutnya. Kalau pada GLB, jadi kalau pada GLB ini kemiringannya ini untuk ST ini sama dengan kecepatan V. Akan tetapi kalau pada GLBB hubungan antara kecepatan dengan waktunya, jadi kecepatannya sini, ini sisi kecepatan dan sini sisi waktu, ini adalah percepatan. Jadi gradien kemiringan kurvanya, gradien kemiringan kurva tangan alfa, jadi V per T, ini adalah akselerasi, percepatan. Kita ulangi, jadi untuk percepatan itu adalah gradien kemiringan pada GLBB ya. Jadi biar tahu perbedaannya, kalau pada GLB gradien kemiringan kurva itu sama dengan kecepatan, itu kalau pada GLB. Akan tetapi kalau pada GLBB gradien kemiringan hubungan antara V dan T itu namanya percepatan atau akselerasi. Nah, perlu diingat, nanti catat ini, semakin besar kemiringan ya di dalam ini gradiennya. Jadi semakin besar kemiringan, jadi semakin tajam, curam, atau dalam tanda lain sudut alfanya itu makin besar ya, makin besar. Ini artinya kecepatan atau percepatannya makin besar. Jadi pada kasus ini ada dua. Kalau pada GLB ini maknanya V-nya itu makin besar. Artinya V-nya itu besar gitu ya, V-nya besar. Kalau pada GLBB maka akselerasinya itu besar, akselerasinya. Nah ini tahu bedanya pada grafik-grafik, terkait dengan grafik-grafik seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, setelah kita bahas grafik, sekarang kita bahas tentang gerak vertikal ya, gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Jadi kita bahas apa itu gerak vertikal. Yang mana ini untuk GLBB arah vertikal, yaitu gerak suatu benda pada arah vertikal terhadap tanah. Jadi kalau misalnya ini ada tanah, bendanya itu vertikal ya, tidak mendatar tanahnya misalkan, maka gerakannya itu bisa ke atas atau bisa gerakannya itu turun ya, bebas dalam kasus ini. Ini namanya pengaruhnya adalah karena qadarullah, ini adalah ada tarikan bumi sehingga ada gaya gravitasi.
karena ada gaya maka dia mengalami percepatan. Akan tapi percepatannya, akselerasinya, jadi percepatannya adalah percepatan gravitasi. Yang untuk perhitungan Bermuda itu sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Artinya dalam 1 detik kecepatannya itu berubah 10 meter per sekon. 1 detik kecepatannya berubah 10 meter per sekon. Itu maksudnya percepatan gravitasinya seperti itu. Jadi seperti ini. Dalam kasus ini ada beberapa yang nanti diabaikan. Jadi ada beberapa yang diabaikan. Kira-kira apa saja yang diabaikan? Kita lihat eksperimen sekilas. Nah, saya kasih eksperimen tentang GLB ini sekilas saja. Anda tahu dua benda ini, yang satu adalah buku, yang satu adalah hanya selembar kertas. Saya tidak perlu menimbang. Anda sudah sepakat, saya yakin kita semuanya sudah sepakat bahwa buku dengan kertas ini lebih berat dari buku ini. Masanya lebih besar dari buku. Maka sekarang kita jatuhkan. Jadi kita jatuhkan secara bersama dan gerak jatuh bebas dengan ketinggian yang sama. Kira-kira lebih duluan yang mana? Oke, lebih duluan yang buku? Apakah benar atau lebih duluan yang ini? Nah, sekarang kita lihat, kita jatuhkan bersama. Iya, Anda bisa melihat. Duluan yang buku. Alasannya kenapa kok lebih duluan yang buku? Apakah karena bukunya ini lebih berat, masanya lebih berat? Kalau seperti itu berarti massa itu berpengaruh. Apakah seperti itu? Nah, sekarang bagaimana kalau Anda lihat dengan percobaan seperti ini? Coba kita lihat. Ini massanya tetap sama. Ya. Jadi ini massanya tetap sama dengan ketinggian yang sama seperti tadi saya jatuhkan. Coba Anda perhatikan, kira-kira lebih duluan yang mana? Ya. Kita ulangi. Ya, ternyata hampir sama. Ini artinya apa? Dan memang sama, jadi sama-sama, jatuhnya sama. Artinya klaim bahwa sebelum Galileo yaitu Aristoteles menyatakan bahwa massa yang besar itu dia akan lebih cepat. Tapi di teori itu dibantah oleh si Galileo dengan percepatan seperti ini. Ternyata massa tidak berpengaruh. Berarti yang berpengaruh tadi apa tadi? Yang berpengaruh tadi itu adalah gesekannya. Ketika permukaan yang terkena gesekan angin atau terkena gesekan dari fluida yang di sekitar sini itu tidak mencukupi, maka ini berlakunya itu sama dengan kayak gini. Jadi selisihnya jauh sekali antara gaya tahannya, sehingga jatuhnya bareng. Gerak jatuh bebas atau gerak vertikal GLB ini ketika dijatuhkan artinya yang namanya, kalau ini kita sebut sebagai gerak jatuh bebas ini, kalau dijatuhkan ya, kalau ada kata-kata dijatuhkan maka itu V0 nya itu 0, artinya seperti itu. Nah, pada percobaan tadi yang sudah bisa Anda lihat tadi ada dua hal, yaitu untuk disebut sebagai gerak jatuh bebas maka ada dua hal yang akan dipakai atau kita sepakati, yaitu massa. Jadi massa tidak berpengaruh massa. Jadi tadi massa tidak berpengaruh antara buku dengan kertas, itu sama-sama jatuhnya bareng, jadi dia tidak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh adalah gesekan. Maka gesekan itu kita abaikan. Gesekan diabaikan. Jadi ketika tadi kertasnya itu masih selembar gitu, itu gesekan dia masih berpengaruh. Akan tapi ketika di kertas itu kita gulung menjadi sebuah bola misalkan itu, maka gesekan itu diabaikan, bisa diabaikan karena dibanding dengan gayanya itu jauh sekali selisihnya, maka diabaikan. Nah, pembahasan gerak jatuh bebas itu massa tidak berpengaruh, tidak diberitukan atau diabaikan, gesekan juga diabaikan. Jadi dua hal ini. Ya, jadi cirinya seperti itu.
Jadi gerak jatuh bebas adalah, atau gerak vertikal itu adalah gerak GLBB dengan percepatannya itu adalah percepatan gravitasi, di mana massa tidak berpengaruh, gesekan diabaikan. Nah, itu perlu diketahui. Kemudian kita bahas besaran-besarannya. Jadi pertama besarannya adalah G. Kemudian setelah itu nanti ini kan dijatuhkan berarti dia memiliki kecepatan awal. Kalau dijatuhkan berarti V0-nya 0. Ini untuk gerakan turun ya, untuk gerakan turun. Nanti kita bahas juga gerakan yang naik. Kemudian ini punya ketinggian ini H. Kemudian di sini nanti ketika nyampe tanah dia akan membentur dengan kecepatan VT. Ini besarannya nanti seperti apa? Nah, kita lihat dulu gambar yang lainnya. Sekarang gambar yang satunya adalah berbanding dari gerakan yang di atas. Kalau ini turun, maka sekarang bendanya itu adalah naik misalkan. Jadi misalnya ada bola dilempar ke atas sampai mencapai ketinggian maksimal, terus sampai nanti ketinggian maksimal. Nah, di sini otomatis kalau ketinggian maksimal itu yang 0 bukan V0-nya, V0-nya ada kalau ini, tapi VT-nya itu 0. V setelah T itu di atas 0. Maka H-nya itu adalah H maksimal. Ya, kita tahu sebenarnya ini butuh waktu, sehingga ini butuh waktu, T ini juga butuh waktu, ini T. Nah, besaran dari semuanya ini, besaran simbol-simbol besaran ini sama dengan kayak GLB kemarin pada gerak horizontal. Jadi kalau GLBB ini biar tahu perbedaannya ya. Kalau yang untuk horizontal ini hanya mengganti simbol saja. Simbolnya itu kemarin adalah kecepatan akhir, itu adalah kecepatan awal tambah akselerasi kali waktunya. Untuk mencari jarak S itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau pada kasus vertikal ini kita ubah rumusnya, desainnya atau bentuknya sama. Yang kita ubah itu hanya akselerasinya dan S-nya. Kalau semuanya ini sama, bentuk bentuknya sini semua sama. Jadi kita hanya mengubah akselerasinya itu dalam wujud percepatan gravitasi. Jadi percepatannya dalam percepatan gravitasi, jaraknya itu dalam wujud ketinggian. Nah, sehingga rumus bisa kita dapatkan untuk nyari VT sama dengan V0 plus GT. Kalau mencari H berarti V0 T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk rumus jatuh bebas ya, hanya perbedaan sedikit. Kemudian yang perlu diketahui, garis bawahi, kalau pada yang horizontal ini ya, A-nya itu nilainya positif itu jika dipercepat, A-nya itu negatif jika diperlambat. Ya, ini kemarin sudah. Nah, bagaimana dengan nilai G di sini? Maka untuk nilai G di sini, G itu nilainya akan plus sekitar 10 ya, sekitar 10. Sebenarnya G itu dalam perhitungan itu 9,88. Ya, kemudian untuk menghitungnya itu biar gampang itu 10 saja. Ini artinya bendanya sedang bukan dipercepat atau lambat. Ya, hakikatnya juga seperti itu. Akan tapi ini ketika bendanya itu turun, kan turun itu dipercepat. Kalau G-nya itu negatif, itu artinya bendanya sedang naik. Jadi ketika dia turun kan dipercepat, maka nanti masukkan G-nya itu plus. Tapi ketika dia naik kan dia udah perlambat, makin lama makin lambat, makin VT-nya 0. Nah, itu maka GT-nya itu negatif. Jadi dalam perhitungan. Jadi seperti itu. Ya, saya pikir saya cukupkan dalam video kali ini. Kita sudah selesai. Kita tadi sudah membahas apa saja yang telah kita bahas, yaitu pertama gerak vertikal, kemudian grafik-grafik untuk GLBB, itu apa itu makna dari gradien kemiringan. Kemudian tadi untuk GLB juga sudah. Nah, tinggal dari pembahasan gerak lurus ini kita belum membahas, yaitu bagian-bagian soal, jadi soal-soal khusus. Jadi yang perlu dibahas untuk pertemuan selanjutnya pada video selanjutnya adalah ini soal-soalnya. Di sini ada soal
soal, kemudian ini soal, dan ini soal, dan ini juga soal. Jadi untuk penerapan soalnya insya Allah kita akan lanjutkan pada video lanjutan dari video gerak lurus ini ya, untuk penerapan khusus soal-soal. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyenal Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.